Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas bab yang ketiga yang berjudul relasi dan fungsi. Untuk hari ini kita akan berfokus pada subbab yang pertama yang berjudul relasi. Sebelum kita belajar, kita baca Bismillahirrohmanirrohim. Semoga apa yang kita pelajari dapat dengan mudah kita pahami. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat menyajikan relasi dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menentukan nama relasi jika diberikan relasi dalam diagram pohon dengan tepat. Oke, apa sih itu relasi? Relasi adalah suatu aturan yang menghubungkan dua himpunan, atau dengan kata lain, singkatnya relasi itu adalah hubungan. Penyajian relasi itu terdapat 3 cara. Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, yang ketiga dengan diagram kartesius. Oke. Kemudian contoh soal pertama penyajian relasi. Jadi di sini Ibu punya himpunan A, angkanya 1, 2, 3, 4, himpunan B 2, 4, 6. Sajikanlah relasi A ke B kurang dari dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Oke. Di sini ada kata kurang dari ya. Kurang dari itu adalah nama dari himpunannya. Nama dari relasinya, nama relasi. Jadi kita butuh memasangkan A ini ke B dengan nama relasinya adalah kurang dari. Oke, yang pertama kita butuh mau tahu nih 1 itu kurang dari berapa sih? 2 kurang dari berapa? 3 kurang dari berapa? 4 kurang dari berapa? Karena itu kita buat kayak penjabaran gini dengan kata-kata. 1 itu kurang dari angka 2, 3, 4, dan seterusnya ya. 2 itu kurang dari angka 3, 4, 5, dan seterusnya. 3 kurang dari 4, 5, 6, dan seterusnya. 4 kurang dari 5, 6, dan seterusnya. Paham ya? Berarti abis itu kita bisa buat diagram panahnya nih. Diagram panah itu kita membutuhkan sebuah lingkaran seperti ini. Bentuknya bisa macam-macam, bisa kotak, tapi Ibu biasanya bentuk lingkaran seperti ini atau elips ya. Kemudian di sini ditulis angkanya, ditulis hurufnya sesuai dengan himpunannya. Himpunan di sini kan himpunan A. Jadi di sini tulisnya A. Kalau di sini hurufnya himpunan P, berarti tulisnya P. Kemudian buat sebelahnya, di sini himpunan yang kedua itu adalah himpunan B. B berarti di sini tulisnya B. Setelah itu, tinggal diisi deh. A itu kan angka-angkanya 1, 2, 3, 4. Diisi 1, 2, 3, 4. Kemudian jangan lupa dikasih titik. Di mana titiknya? Di sebelah kanannya angka tersebut. Kalau di A. Kemudian isi juga si B, 2, 4, 6. Kemudian jangan lupa juga dikasih titik di sebelah kirinya kalau yang di B. Setelah itu tinggal, jangan lupa juga nih, nama relasinya ditulis nih. Ini kan nama relasi kurang dari. Diselipin di sini nih. Di antara A dan B ditulis nama relasinya apa? Kurang dari. Biar kenapa tuh? Biar gampang bacanya. A itu kurang dari B. Berarti 1 itu kurang dari apa sih yang angka yang di B ini? Gitu. Jadi 1 kurang dari apa nih tadi? 1 kurang dari 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 4, 1 kurang dari 6. Kemudian 2. Lihat di sini 2 kurang dari 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Berarti 2 kurang dari 4, 2 kurang dari 6. 3 kurang dari 4, 3 kurang dari 6, 4 kurang dari 6. Betul? Sudah tidak ada lagi ya? Berarti inilah diagram panahnya. Kemudian yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan. Di sini ada kata himpunan. Himpunan berarti nanti dia dimulai dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Pasangan artinya dia dalam bentuk gini, sesuatu, sesuatu, dan berurutan ya. Di sini angka yang dari himpunan A, di sini angka yang dari himpunan B. Seperti apa tuh dari diagram panah yang di samping di sini? Oke, Ibu buat di sini kurung kurawal buka, kemudian kurung buka biasa. Apa nih? 1, kan pasangannya 2, berarti 1,2. Tutup. Koma, buka lagi. 1 pasangannya 4, berarti 1,4, tutup. Kemudian 1 pasangannya 6, berarti 1,6, tutup. Kemudian lanjut lagi, 2 sama 4, 2,4. Lanjut ya, Ibu cepetin. 2,6, 3,4, 3,6, 4,6. Udah selesai, sudah semua dimasukin ke sini, ditutup. Seperti itu, oke? Kemudian yang ketiga dengan diagram kartesius. Kemarin diagram kartesius ada sumbu yang mendatar. Di sini sumbu yang mendatarnya Ibu tulis dari A yang ini, A. Sumbu yang tegak yang ke atas Ibu tulis B. Kemudian diisi deh. Angkanya kan
1, 2, 3, 4. Tulis di sini di A, 1, 2, 3, 4. Yang B itu 2, 4, 6. 2, 4, 6. Berarti 2, 4, 6. Setelah itu diapain? Jangan lupa juga nih, nama relasi itu harus diselipkan juga ke diagram kartesiusnya. Nama relasinya kurang dari. Setelah itu dipasangkan deh. Ini kan 1 pasangannya 2. Ini yang di A, ini yang di B. Yang di A angkanya 1. Nih dari sini. Yang di B angkanya 2. Berarti tarik sini, pertemuannya titik. Titik itulah adalah penyajian relasinya. 1,2. Terus ini 1,4. 1,6. Nah, kalau misalnya udah paham gitu ya, tanpa garis putus-putus, boleh langsung lanjut nih. 2,4 berarti di sana. Terus 2,6, 3,4, 3,6, 4,6. Sudah selesai? Nah, inilah diagram kartesius dari relasi kurang dari tersebut. Jadi ini 3 cara penyajian relasinya. Dipahami caranya, pasti bisa. Oke? Yang kedua, diketahui himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, himpunan B-nya 3, 4, 6. Sajikanlah relasi A ke B dengan nama relasinya faktor dari. Faktor dari, apa itu faktor dari? Faktor dari adalah nama lain dari pembagi dari. Pembagi dari. Oke. Jadi, tetap ya kita harus buat yang di sini 1, 2, 3, 4. Faktor dari. Faktor dari atau pembagi dari. 1 itu pembagi dari semua angka. Atau 1 itu adalah faktor dari semua angka. Oke, ingat ya, 1 adalah pembagi dari semua angka. Kemudian kalau 2 itu pembagi dari dirinya sendiri, 2 pembagi dari dirinya sendiri dan kelipatan dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Kalau 3 itu adalah pembagi dari dirinya sendiri, 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Kalau 4 itu adalah pembagi dari dirinya sendiri, 4, terus 8, 12, 16, dan seterusnya. Kemudian kita buat diagram panahnya. Himpunan A 1, 2, 3, 4 kasih titik, himpunan B 3, 4, 6 kasih titik, dikasih nama relasinya juga, nama relasinya faktor dari, dikasih panah deh. 1 itu adalah faktor dari semua bilangan, jadi 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 6. 2 adalah faktor dari 4 dan 6. 3 adalah faktor dari 3 dan 6. 4 adalah faktor dari 4. Sudah selesai. Kemudian himpunan pasangan berurutannya bisa dilihat langsung ya. 1,3, 1,4, 1,6, 2,4, 2,6, 3,3, 3,6, 4,4. Kemudian diagram kartesiusnya juga himpunan A, himpunan B, angka-angkanya. Jangan lupa dikasih nama relasinya, faktor dari di sini. Dan dipakein garis deh, 1,3. Titik, 1,3, 1,4, 1,6, 2,4, 2,6, 3,3, 3,6, 4,4. Seperti itu ya, paham ya? Contoh yang ketiga. Himpunan A-nya 2, 4, 5, 6, himpunan B-nya 2, 3, 4, 5. Sajikanlah relasi A ke B, kelipatan dari. Kalau kelipatan dari itu artinya hasil perkalian dari. Nah, berarti 1 itu adalah hasil perkalian dari 1. Maksudnya hasil perkalian dari 1 kali 1. 2 adalah hasil perkalian dari 1 dan 2, berarti 1 kali 2. 3 itu adalah hasil perkalian dari 1 dan 3. 4 adalah hasil perkalian dari 1, 2, 4. Apa tuh maksudnya? Karena 4 itu adalah 1 kali 4 dan 2 kali 2. 5 adalah hasil perkalian dari 1 kali 5. 6 adalah hasil perkalian dari 1, 2, 3, 6. Maksudnya 6 itu adalah hasil perkalian dari 1 kali 6 dan 2 kali 3. Oke, berarti ini diisi A sama B sama titiknya. Kemudian kata-katanya adalah kelipatan dari. 2 adalah kelipatan dari dirinya sendiri. Dan angka 1. Berarti 2 kelipatan dari 2. 4 kelipatan dari 2. 4 juga kelipatan dari dirinya sendiri. 5 kelipatan dari dirinya sendiri. 6 kelipatan dari 2. 6 kelipatan dari 3. Karena 2 kali 3 itu bisa jadi 6. 3 kali 2 juga bisa jadi 6. Kemudian himpunan pasangan berurutannya 2,2, 4,2, 4,4, 5,5, 6,2, 6,3. Sesuai diagram panahnya. Kemudian diagram kartesiusnya seperti biasa, himpunan A, himpunan B, angka-angkanya, kemudian dipasangkan. Nah, seperti itu ya. Seperti ini kalau bisa dilihat lagi. Sama caranya.
Cuma beda di kata-katanya ini aja, bisa kelipatan dari, faktor dari, kurang dari, lebih dari, banyak. Oke, menentukan nama relasi. Sekarang kebalikannya nih, kita dikasih diagram panah. Kita ditanya nih nama relasinya apa nih? Ini penghubung antara A dan B itu apa sih ini? Oke, nama relasinya apa? Nah, perlu diketahui bahwa relasi-relasi yang ada itu biasanya nggak jauh-jauh dari 10 kemungkinan ini. Kalau nggak kuadrat dari, akar dari, kurang dari, lebih dari, faktor dari, dan seterusnya sampai bawah ya. Kemudian kita lihat di sini dari panah-panahnya ini, satu dipanahin ke dua. Berarti maksudnya satu titik-titiknya dua. Satu apanya dua sih? Dan seterusnya gitu ya. Ibu buat sampai 3, apanya 5 gitu. Jadi ada sebuah kesimpulan gitu. Kalau kurang dari itu, syaratnya adalah bercabang banyak. Bercabangnya banyak banget kalau kurang dari itu. Biasanya yang bercabangnya banyak itu kurang dari. Lihat deh, ini cabangnya banyak banget ya. 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5. Kalau ibu kasih kata-kata di sini kurang dari, masukkan ya. 1 kurang dari 2 betul, 1 kurang dari 3 betul, 1 kurang dari 4 betul, 1 kurang dari 5. Ini juga 2 kurang dari 3, 2 kurang dari 4, 2 kurang dari 5. 3 kurang dari 4, 3 kurang dari 5. Berarti betul ini. Semuanya memenuhi kalimat nama relasi yaitu kurang dari. Jadi nama relasinya adalah kurang dari. Jangan lupa ini ditulis ya. Di tengah-tengah sini kurang dari. Kemudian yang kedua ini gambarnya seperti ini. 1 pasangannya 2, 2 pasangannya 3, 3 pasangannya 4, 4 pasangannya 5. Oke, di sini cabangnya nggak banyak, berarti bukan kurang dari. Kemudian, tapi di sini kita lihat 1 itu kurang dari 2 betul? Kurang dari 2 betul. 2 juga kurang dari 3. 3 juga kurang dari 4. 4 juga kurang dari 5. Berarti ini sebenarnya kurang dari, tapi ada tambahannya gitu loh, syarat tambahannya. Kalau dia itu 1 kurangnya dari. 1 kurangnya dari. 1 itu adalah 1 kurangnya dari angka 2. 2 kurang 1 hasilnya sih 1. Kemudian 3 kurang 1 hasilnya sih 2. 4 kurang 1 hasilnya sih 3. 5 kurang 1 hasilnya sih 4. Berarti ini adalah 1 kurangnya dari. Jadi hiburannya adalah 1 kurangnya dari. Kalau ibu punya nih. Di sini 3, di sini 6, di sini 4, di sini 7, di sini 5, di sini 8, di sini 7, di sini 10. 3 ke 6, 4 ke 7, 5 ke 8, 7 ke 10. Ini nama relasinya apa ya? Ini himpunan A, ini himpunan B. 3 kurangnya dari. Jadi 3 itu adalah 3 kurangnya dari 6. 3 kurangnya dari 6. 4 3 kurangnya dari 7, 5 3 kurangnya dari 8, 7 3 kurangnya dari 10 gitu ya. Jadi ini nggak harus 1, bisa juga 3 kurangnya dari, bisa juga 2 kurangnya dari, atau berapapun kurangnya dari gitu ya. Kemudian contoh yang ketiga, gambarnya seperti ini, 2, 4, 3, 9, 4, 16. Diperhatikan ya, di sini tuh ada pasangan yang sudah pasti. 1 kalau dipasangin sama 1, 2 kalau dipasangin sama 4, 3 kalau dipasangin sama 9, 4 dipasangkan sama 16, itu ya. Ini tuh kalau nggak faktor, kalau nggak akar, ini kuadrat. Nah, kalau misalnya di sebelah kiri, nih di sebelah kiri ini lebih kecil dari yang di sebelah kanan, ini lebih besar, ya kan? Ini 1 sama 1, 2 sama 4, 3 sama 9, 4 sama 16. Ini artinya akar. 1 itu adalah akar dari 1, 2 adalah akar dari 4, 3 adalah akar dari 9. Cocok nih, berarti ini akar. Tapi kalau kebalik, di sini 1, di sini 4, di sini 9, di sini 16, di sini 25. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. 1 ke 1, 4 ke 2, 9 ke 3, 16 ke 4, 25 ke 5. Ini namanya kuadrat dari. Jadi kalau di sini lebih besar, ini lebih kecil, ini kuadrat
dari. Jadi ini apa nih? Yang kiri lebih kecil daripada yang kanan. Berarti ini akar dari. Jawabannya adalah akar dari. Dikasih di tengah-tengahnya situ ya. Kemudian yang keempat, ada gambar kayak gini. Nah, 2 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 7, 7 ke 8. Di sini kita lihat, ada angka 4, panah ke dirinya sendiri angka 4. 7, panah ke dirinya sendiri 7. Di sini ada dia itu dirinya direlasikan ke dirinya sendiri. Ini biasanya kalau nggak faktor, itu kelipatan. Oke. Ya udah, pilih. Kalau faktor itu tadi pembagi, kelipatan itu adalah hasil kali. Apa nih kira-kira? 2 itu pembaginya 4, apa 2 itu hasil kalinya 4? Oh, 2 itu pembaginya 4, berarti 2 itu faktor dari 4. 2 juga faktor dari 8, 4 faktor dari 4, 4 faktor dari 8, 4 faktor dari 7. Jadi ini jawabannya adalah faktor dari, dikasih nama relasinya adalah faktor dari. Seperti itu ya. Berarti tadi kalau dirinya ke dirinya sendiri, kalau nggak faktor itu atau kelipatan. Oke, sudah selesai. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan dapat kalian pahami dengan baik. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.